Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada Ngobrol Pintar. Adapun materi hari ini ialah perulangan atau loop di bahasa pemrograman Python. Adapun tujuan dari perulangan di bahasa pemrograman Python, yang pertama itu memahami pengertian perulangan Python atau loop di Python. Yang kedua, mampu memahami jenis-jenis perulangan di Python, dan yang ketiga mampu mempraktekkan looping for dan while di Python. Sebelum lebih jauh dari materi tersebut, perlulah kita memahami dasar dari sebuah perulangan Python. Perulangan adalah instruksi atau perintah yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditentukan. Jadi, yang dikatakan perulangan itu berarti dia akan berulang perintahnya sampai pada waktu yang ditentukan. Artinya ada batasan. Bisa 5, bisa 10, 1, atau tidak sama sekali. Adapun tujuan dari perulangan loop ini adalah untuk membuat eksekusi program lebih mudah dan untuk membuat instruksi program lebih pendek. Tujuannya satu, memberikan kemudahan. Yang kedua, memberikan instruksi program lebih pendek. Dan instruksi program dengan jumlah besar baris dapat diringkas. Untuk membuat sebuah perulangan ada beberapa yang harus diterapkan atau diyakini harus menjadi, inilah benang merah. Yang pertama, harus memenuhi kondisi awal perulangan. Berarti kita harus tahu awalnya dari mana. Dari 1K, 2K, dan seterusnya. Yang kedua, kondisi selanjutnya pada saat perulangan itu dilakukan. Kita harus paham ketika dipenuhi kondisi selanjutnya apa yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, melakukan pemberhentian apabila kondisi yang dilakukan telah tercapai. Artinya, ketika suatu kondisi terpenuhi, maka program yang akan ditampilkan secara berulang-ulang tersebut akan berhenti. Percabangan adalah suatu atau bedanya percabangan dengan perulangan apa sih? Yaitu percabangan adalah suatu keadaan di mana salah satu dari dua atau lebih pernyataan dapat dieksekusi apabila salah satu dari dua atau lebih kondisi memenuhi syarat untuk mengerjakan pernyataan tersebut. Itu untuk percabangan atau kondisi atau pemilihan. Bagaimana dengan perulangan? Perulangan adalah suatu keadaan di mana satu pernyataan dapat dieksekusi secara berulang-ulang. Satu pernyataan. Satu. Kalau di atas kondisinya lebih dari satu, tidak berulang-ulang. Kalau di bawah berulang-ulang selama kondisi masih memenuhi syarat. Sama-sama mempunyai kondisi. Jika kondisi tersebut sudah tidak memenuhi syarat, maka pernyataan akan tidak dieksekusi dan dilewati ke statement selanjutnya. Itu dia perulangan ya. Oke. Nah, di dalam jenis-jenis perulangan Python atau di Python ada dua, perulangan for, while, dan perulangan for. Kita bahas yang perulangan while-nya dulu. Oke. Perhatikan gambar. Saya kecilkan dulu sedikit. Ini gambar seperti ini. Nah, ketika kondisi suatu perulangan bernilai true,
dan terpenuhi, dia akan balik kepada kondisinya. Dan jika salah, dia akan selesai. Ya, perhatikan. Pemrograman Python untuk melakukan suatu kondisi yang dilakukan berulang-ulang, yaitu perulangan while. Perulangan while bisa dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Berarti ini ya, while ya. Untuk berhenti melakukan perulangan, ya, bernilai benar untuk berhenti melakukan perulangan. Dan sebaliknya kondisi salah, perulangan while tidak diketahui jumlah perulangannya dan harus memiliki syarat. Nah, selanjutnya dari berdasarkan ini flowchartnya, apabila kondisi bernilai true, ini ya, kondisi bernilai true atau benar, maka statement atau pernyataan akan berhenti. Berarti udah misalnya dipenuhi 1 sampai 10 berhenti, itulah dia kondisinya, ya. Karena kondisi tersebut sudah terpenuhi, dan bila salah maka program keluar dari perulangan while atau berhenti. Sintaknya bagaimana di Python? Ini ya, while huruf kecil W-nya ya. Kondisi titik 2 pernyataan. Ketika dia bernilai true, dia akan selesai perulangannya. Ketika salah, ya dia akan berhenti. Contohnya seperti ini. I berarti kita harus ada awalan, ya. I awalnya dari 1. While I lebih kecil dari 7. While lakukanlah perulangan apabila kondisinya I lebih kecil dari 7. Berarti kita akan melakukan perulangan itu sebanyak berapa kali? 6 kali. Kenapa tidak 7? Karena perulangan itu dihitung dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya? Atau indeksnya tadi 0. Nah, apabila perulangan sudah diketahui kondisinya, dia akan bernilai true, nih ya. Tampilkanlah, ini ya. Nah, tampilkanlah kalian belajar Python. I variabel I plus sama dengan 1, artinya dia akan bertambah 1. Oke. Coba kita jalankan dulu. Oke. Nah, kan jalan kan? Nah, ketika saya coba tambah 2, kira-kira gimana ya? Kan? Ya. Dia lompat kan? Lompat 2 kali. Oke. Kita ulangi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, bisa nggak ini dari min 1? Boleh, kita buat min 3. Kira-kira bisa nggak ya? Berapa totalnya kita itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Min 3 dari mana? Sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Nah, dia dari min 3. Min 3 sampai 0, 7. Oke. Contoh, kita balikan dulu dan udah paham. 1. Saya running lagi. Contoh di atas adalah perulangan while dapat dipahami bahwa variabel I, mana yang ini, sebagai penentu jumlah perulangan. Jadi menentukannya inilah nilai awalnya, di mana perintah while atau perulangan kondisinya I lebih kecil dari 7, ya, di mana nilai variabelnya akan menjalankan perulangan sebanyak berapa kali?
6 kali karena perintah melakukan perulangan kurang dari 7. Sedangkan print keren belajar Python menampilkan teks keren belajar Python. Kemudian increment ya, ini increment namanya, increment ya. Increment i plus sama dengan 1 yang mempunyai fungsi menaikkan sebuah variabel i sebanyak 1 kali. Jadi ketika kita buat 2, dia akan lompat sebanyak 2 kali dan begitu seterusnya. Oke. Nah, kali dalam setiap ada perintah perulangan dimulai dari nih, variabel i1 menambahkan teks ini. I2, I3, I4, I5 dan I6. Ya. Oke. While ya, ketika perintah perulangan i, variabel i lebih kecil dari 7 sehingga program dalam keadaan berhenti. Ketika sudah dipenuhi dia akan berhenti. Ya, ini kondisinya ketika sudah dipenuhi. Menjadi catatan bagi kita harus membuat perintah increment. Kenapa? Variabel i plus sama dengan 1 dibuat ya. Ini mengunci. Ya, apabila tidak dilakukan maka kondisi akhir tidak ditemukan, dia akan program itu akan error ya, terus berjalan sampai dengan tiada henti. Nah, yang melakukan perulangan ya atau infinity loop. Nah ini ya, Anda harus perhatikan, jangan kita buat tapi di bawahnya nggak kita tutup dengan increment ya, i plus sama dengan 1. Kalau Anda lakukan itu akan error. Biasanya Ctrl C atau Anda buat ini stop. Yang ini ya. Atau dari sini boleh memberhentikannya. Ya. Shutdown all kernel ya. Kalau ketika dijalankan, enggak saya jalankan ya. Jadi saya hanya mewanti-wanti ketika tidak dimunculkan incrementnya, maka program itu akan berpikir terus sampai kenapa dia tidak ada tahu kondisinya sampai mana. Nah, dikuncinya di sini. I plus 1. Oke. Saya harapkan Anda memahaminya. Nah, contoh selanjutnya ini. Contoh program loop atau while untuk mengakses nilai variabel ya. Perulangan while bertingkat ke atas atau naik. Dimulai dari i sama dengan 1. Perintahnya apa? Lakukanlah perulangan pada variabel i lebih kecil dari 7.2. Setelah terpenuhi ini ada perintah statementnya. Tampilkanlah keren belajar Python, i. Kenapa saya akan lakukan ini? Karena saya akan mengakses nilai dari variabel tersebut, akan membuktikan benar nggak ini 1 sampai 6. Ya, nilainya ya, angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau saya rubah menjadi 8, 9, kira-kira gimana ya? Kita jalankan. Dia sampailah 8. Ya, dia kurang 1. 10 berarti kurang 1, 9 sampai seterusnya. Nah, kalau 2 bagaimana yang kita buat? Silahkan kita eksperimen. Lipatan 3. Nah, ini kan 1. Habis 1 lompat dia kan 3. Lompat dia 3 kali lagi baru tuh 7. Nah, baru karena tidak mencukupi hanya 7. Coba kita tambah menjadi 20. Taran. Yang akan dilompatnya 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Itulah dia kalau incrementnya kita tambahkan. Jadi lipatannya. Nah, kalau kita buat 1 tadi, berarti ini panjang. 1 sampai dengan 19. Artinya kita melakukan perulangan ini sebanyak 19 kali dengan dimulai dari indeks 01 ya, 0-nya 0 tapi bernilai 1 indeksnya. 1 sampai dengan 19. Kondisinya 20. Oke.
Oke, itu hal sederhana. Jadi kalau kita rubah ini menjadi 2, berarti lipatannya 1, 3, dan seterusnya. Sampai ini Anda sudah memahami bagaimana melakukan perulangan seberapa banyak ya. Mengakses nilai juga sudah bisa. Oke, contoh yang kedua. Kita ini kebalikan, tadi naik, sekarang turun. Nah, di mana letak perbedaannya? Ditentukan dulu jumlah maksimalnya. Jadi kan kalau dia kita mau naik 1 sampai 10, berarti awalnya 1. Kalau kita mau naikkan dia sampai dengan 10, nah berarti 10 menurun, 10, 9, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, ini incrementnya tadi plus, sekarang min, dikurang 1 ya, untuk menurun. Jadi misalnya kita buatlah, nah ini lebih besar ya, tadi lebih kecil. Kenapa? Karena dia angkanya harus lebih kecil dari angka kondisinya, angka yang objek yang kita buat. Oke, coba balik. Nah, kita buat misalnya angka 5. Kira-kira hasilnya mana? Running. Nah, 5, 4, 3, 2. 1 nggak terhitung kan? Tidak terhitung. Nah, inilah contoh tadi while untuk versi naik, sekarang yang turun. Nah, selanjutnya contoh program while menggunakan WLS ya. Oke. Hitung, input dia akan menerima respon dari keyboard. Lakukanlah perulangan dengan variabel hitung. Apabila kondisinya kurang dari 7, dia akan tampil. Perhitungan kurang dari 6, hitung plus 1 ya. Else, apabila tidak terpenuhi dari perulangan ini, maka tampilkan lebih besar dari 6. Oke, kita coba nih ya. Kita masukkan nilainya dari 1. Saya running dulu ya. Saya 3. Ya, 3 kurang dari 6. Nilai 4 kurang dari 6, 5 kurang dari 6, 6 kurang dari 6, 7 lebih besar dari 6. Itulah contoh untuk program WLS. Jadi kita ini bisa perulangan, kita tampilkan dalam perulangan itu kata false-nya, yaitu akan tampil. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah kita belajar tentang while, sekarang perulangan dengan for. Apa itu? Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sekuensi atau data koleksi. Berarti datanya harus ada dulu. Pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lainnya. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman lain. Karena pada Python ia sangat berkaitan dengan data sequence atau data kolektif. Ya, nanti bisa Anda pelajari di eksplorasi membandingkan dengan bahasa yang lain. Oke, contoh perulangan hampir sama. Jadi jika terpenuhi dia akan berhenti, kalau tidak dia langsung berhenti. Ya, bernilai true ya, kalau tidak benar dia akan berhenti. Contoh sintaknya for variable name variable in object. Objek ini definisikan di sini, baru perintahnya. Oke, kita lihat contohnya biar lebih gampang. Kata ya, contoh perulangan for sederhana. Yang pertama, variabel kata mempunyai, jadi nilai inilah namanya nilai ya, harus didefinisikan dulu atau dibuat nilainya. Nah, ini tadi kan ada bahasa di sini adalah perulangan for pada Python perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sekuensi atau data koleksi. Ini data koleksinya. Ya, ini data koleksinya dulu. Yaitu manjada wajada. Selanjutnya
Lakukanlah perulangan for variabel A ini akan menampilkan untuk ini cetak, bukan yang ini ya dia. Ini dia ngambil data untuk ini ya. Cetaklah ini for perulangan variabel A, tampilkanlah in kata. In kata itu berarti ini. Inilah objek apanya? Nilai data apa tadi namanya? Data koleksi. Udah di definisi ini isikan dulu nilainya. Oke. Nah, jadi in kata berarti kita akan melakukan perulangan kata manjada wajada, akan kita ekstrak dia. Seperti inilah hasilnya. Karakter N, A dan seterusnya termasuk spasi akan dibaca sampai dengan terakhir. Itu untuk for. Yang intinya tadi for variable in object. Objeknya apa? Yang ini. Kita akan mengekstraksi atau mengiterasi dari nilai yang telah didefinisikan di dalam nilai kata variabel, yaitu manjada wajada. Contoh selanjutnya, contoh lain. Nah ini misalnya kita akan menerima respon dari keyboard, tetap sama tapi hanya membedakannya adalah input ya, input. Kebetulan saya masukkan kata sistem informasi. Datanya sudah, nanti yang kita katakan itu yang kita inputkan dia akan diekstraksi di dalam ini sistem informasi. Coba kita gantikan ya, kita rubah. Jadi kita running dulu. Saya membuat Fakultas Sains dan Teknologi, misal seperti ini. Kira-kira bagaimana ya? Kita jalankan. Oke. Ya desktop ya, kita jalan dulu. Oke, ada yang error ya. Oke, coba kita buat fakultas. Oke, ini dia berarti ada batasan dalam penginputannya, dia tidak bisa banyak katanya. Nah, kita ekstraksi seperti ini. Nah, selanjutnya program for bertipe list. Bertipe list ini seperti ini ya, ada tanda ininya. Ini ada pengapit tegak ya, tekuknya ya. Kurungnya dalam bentuk tekuk ya. Tidak. Bukan kurung kurawal tapi yang keyboard itu. Nah, selanjutnya ketika data ini akan kita akan lakukan perulangan seperti ini, berarti data harus tersedia. Prodi misal prodi ULB, ini data objeknya ya. Nah, lakukanlah perulangan pada prodi. Prodi ini adalah ini yang akan kita tampilkan in di dalam ini ya, variabel ini. Berarti yang diisinya ini kata kita tampilkan ke dalam seperti ini. Ketika kita running, nah seperti ini hasilnya untuk for. Nah, tadi bertipe data, bertipe list ya, sekarang bertipe set. Nah, ini set list ini apa? Nanti ketika kita sudah mempelajari struktur datanya, ini masih pemahaman algoritmanya. Ya, angka ini kurung kurawal ya. Bedanya tadi yang di atas apa? Dia harus ada, kalau dia bertipe string, dia harus ada tanda kapit 2 baru koma. Ini kena angka dia langsung aja. Nah, oke, saya rubah keluarnya 1 dulu ya, biar ada lihat perubahannya. Ya, sampai 8 kita running. Maka dia akan mengekstraksi ya, dia akan melakukan perulangan sebanyak ini 1 sampai dengan 8. Nah,
Inilah untuk program for tipe set. Nah, bagaimana selanjutnya? Fungsi range di perulangan for. Nah, kita range ini berarti ya, kita pahami. Perulangan for pada fungsi range berfungsi untuk counter yang menyimpan hitungan berapa kali untuk perulangan. Dia untuk counter yang menyimpan hitung berapa kali perulangan. Range batas bawah, koma, batas atas, koma, interval, tutup kurung. Ya, ini buka kurung, tutup kurung. Contohnya bagaimana? Seperti ini. For A berarti kita akan nilainya ini akan kita tampilkan nilai dari 1 sampai dengan 10. Nah, karena dia kurang 1, karena dia indeks, dia dari 0 itu ada 1 sampai 9. Dia akan melakukan perulangan. Nah, bagaimana dengan menggunakan batas bawah dan batas bawah? Ini biasanya di statistik ya. Nah, kita rubah misalnya ini min 10 ya, saya rubah sekitarnya kita min 5. Saya akan saya rubah jadi 12. Kira-kira interval berapa? Seperti ini. Min 5 batas bawah, 2. Oke, selanjutnya misalnya kita buat batas bawah min 5, batas atas 12, interval 3, ya, print list, ya, ada listnya, range, batas bawah, batas atas, interval, tutupnya 3 kali ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, maka hasilnya seperti ini. Oke, nah selanjutnya adalah ya menggunakan respon dari keyboard. Kebetulan sini saya tadi masukkan min 1, 10, 1 akan muncul seperti ini. Min 1 sampai dengan 10, berarti dia tidak sampai 10 dan 9 ya, 1. Oke. Nah, selanjutnya nested loop ya. Nested loop adalah perulangan, lebih kenal dengan sebut perulangan yang berantai atau bersarang, berarti lebih dari 1. Nah, ada 2, nested loop while dan nested loop for. Yang di pertama itulah ya nested loop while. Pada Python, nested loop while dan nested for. Contoh pada saat ini menggunakan nested loop, misalnya while ya, loop while, variabel A sama dengan 10 akan melakukan perulangan di mana while, ini ya kondisinya, A lebih besar dari 0.2, variabel A akan melakukan perulangan jika lebih besar dari 0. Nah, ini artinya, kemudian apabila dipenuhi, maka akan melakukan perulangan kembali dengan variabel B sama dengan 10. Jadi, setelah dia yang dipenuhi yang pertama, kondisi pertama, dia akan melakukan perulangan pada kondisi yang kedua ini, ya. Di mana variabel B ini lebih besar dari variabel A. Maka akan melakukan perulangan, ini kondisinya ya. While variabel B lebih besar dari A, titik 2, maka akan menampilkan teks print. Ya, teksnya tampilkanlah print ini B min sama dengan 1 dan B A sama dengan 1, kemudian tampilkan print. Ini contohnya. Ya. Kita akan isi ke tanda sini apa? Tanda bintang. Sini kosong. Ya. Ketika kita running, nah hasilnya seperti ini. Ya. Nah, misalnya kita rubah ini 3. Kira-kira hasilnya apa ya? Nggak ada ya. Ya harus lebih besar, berarti 7. Seperti ini. Ya. Nah, nested loop for. Nah, nested loop for ya.
dia akan melakukan perulangan berapa kali? 1, 2, 3. For A variabel A in range 4. Nah, dia kena ya 4 ya. Dia akan melakukan perulangan 4 kali. Misalnya ini. Ini 1, 0. Terhitung ya. 1, 2, 3. Ada 4 kan? Nah, karena 3 kurang 1. Karena dia indeksnya harus 0. Nah, 3, 0. Nah, seterusnya. Dan 2. Ini ya. Maka ya A, B, C, dan N. Tampilkan. Hasilnya seperti ini, perulangan 1, kedua, ketiga. Ketika ya akan hasilnya seperti ini. Contoh perulangan nested dari for ini di mana pada data variabel untuk melakukan perulangan for A range 4 sebagai perulangan pertama. Kemudian perulangan pertama terpenuhi akan melakukan perulangan kembali pada for B. Dan 3, apabila perulangan pertama dan kedua dipenuhi maka melakukan perulangan yang ke C. Ya 2 ya, untuk menampil hasil baik dari perulangan pertama sampai akhir print ya A, B, C, N ya. Contoh penggunaan perulangan nested for pada bahasa di mana data variabel untuk melakukan perulangan for A ini sebagai perulangan pertama, kemudian perulangan ini dan sampai dengan hasilnya print seperti ini. Oke, itulah materi yang kita rangkum hari ini, yang kita pelajari. Yang pertama tentang pengertian perulangan dulu ya di Python. Jenis-jenis perulangan itu ada 2, while dan apa tadi? While dan for, dan kemudian adalah mempraktekkan moving for dan while. Harapan saya Anda dapat memahaminya dan mempraktekkan kembali di rumah ya, agar apa? Lancar tentang perulangan. Silahkan Anda coba dengan objek contoh-contoh yang lain. Agar apa? Wawasan dalam menggunakan perulangan for dan while lebih lancar. Cukup hari ini, lebih dan kurang materi telah saya sampaikan. Saya mohon maaf.